got so motherfucking designer right now. Bring it down, bring it down, bring it down. I got three old guys on the block. A few moments later. Assalamualaikum Ibu dan Mbak. Perkenalkan, saya Lia, mahasiswa Poltekkes Tanjung Karang, berada di Kabupaten Kota Bumi. Di sini saya akan melakukan penyuluhan tentang asma. Waktunya kurang lebih 5-10 menit. Apakah Ibu dan Mbak udah siap? Siap. Baik, kita mulai ya. Sebelumnya saya mau nanya, apakah Ibu dan Mbak ini udah tahu asma itu apa? Asma itu kalau sesek di dada itu nyeri banget, terus itu kalau napasnya kayak didebu-debu gitu gak sih Mbak? Ya bener. Nah, di sini saya akan menjelaskan lebih rinci tentang asma ya. Nah, sini itu asma kan. Asma adalah salah satu masalah paru-paru yang membuat pengidapnya kesulitan bernapas akibat peradangan dan penyempitan pada saluran napas. Jadi asma ini tuh dia tuh jadi sesak napas gitu, terus ada suara bunyi kayak apa? Mengi gitu. Iya. Terus Iya, habis itu tanda gejala asma itu tuh sesak dada. Habis itu batuk. Batuknya itu tuh kadang di malam hari, kadang di pagi hari subuh gitu batuknya. Habis itu ada suara kayak mengi gitu, bunyi kayak gitu. ya. Habis itu kalau komplikasi asma itu tuh itu ada, kalau asma ini kalau lama-lama dibiarin lama-lama itu tuh jadi lebih parah gitu, kayak komplikasinya itu jadi bisa ke gagal napas, di jantung dan hipoksemia. Habis itu kalau asma ini juga ada jenis obat-obatan untuk asma, kayak misalnya yang dari medis itu tuh ada inhaler yang dihirup dari sini kayak tabung pipa itu kan. Habis itu ada nebulizer tahu nggak Mbak sama Ibu? Yang dia dikokok kayak gini kan? Iya, bener itu. Nah, sama obat yang kalau dari tradisional itu ada air jahe. Air jahe ini dicampur sama madu. Habis itu dikasih air hangat. Jadi kan dia bisa diminum sebelum asma itu terjadi. Jadi hangat di dadanya gitu. Nah, habis itu terus kalau penyebab asma ini udah tahu belum Mbak sama Ibunya? Penyebab asma mungkin karena asap rokok, Ya, bisa jadi. kalau debu kendaraan gitu loh Mbak. Ya, biasanya. bener Ibu. Nah, asma ini tuh bisa terjadi karena debu, bulu kucing. Habis itu terus kayak perubahan cuaca dari panas ke dingin kan. Biasanya kalau subuh itu kan dingin, jadi kalau pengidap asma itu bisa tambah sesak napas kalau dingin itu. Terus olahraganya juga kalau lagi kenceng gitu kan, kalau yang asma itu tuh bisa kayak tambah sesak napas dia. Habis itu terus kalau pencegahan asma udah tahu belum? Belum nih Mbak. Mbak, pencegahan asma itu tuh bisa dari mengenali dan menghindari pemicu asma. Kayak kalau asma itu kan dari bisa dari debu gitu kan. Jadi kalau kita kena asma itu tuh bisa pakai masker dulu sebelum keluar rumah gitu. Terus mengikuti anjuran rencana penanganan asma dari dokter. Jadi kita udah berobat ke dokter kalau nggak boleh kena debu gitu. Nah, jadi kita ngikutin anjurannya, berarti pakai masker gitu. Habis itu mengikuti langkah pengobatan yang tepat dengan mengenali penyebab asma. Itu kan yang tadi ya. Habis itu menggunakan obat-obatan asma yang dianjurkan dokter secara teratur. Kayak dokter itu nganjurin kalau kita kena asma itu pakai inhaler, jadi kita pakai inhaler aja.
Habis itu kalau pengobatan asma itu ada dua jenis untuk mengobati asma, yaitu meredakan asma bisa dengan air jahe dicampur sama madu tadi. Ya. Jadi dihangat, tapi itu diminumnya sebelum asma itu kejadian, sebelum kambuh. Oh ya. Sebelum asma itu kambuh. Nah, di situ yang kedua itu mencegah kekambuhan asma. Mencegah kekambuhan asma dengan mengikuti pengobatan yang dianjurkan oleh dokter. Kita juga bisa mencegahnya biar asma itu nggak kambuh dengan cara pakai masker, nggak mainan bulu kucing, main kucing yang bisa menyebabkan asma. Nah, itu tadi. Penjelasan itu dia penjelasan yang bisa Itu dia penjelasan yang bisa saya sampaikan. mungkin ada Habis itu mungkin itu ada Mbak. mungkin ada pertanyaan dari Mbak dan Ibu, Mau tanya Mbak, boleh? kan di rumah kan sering tuh ada kucing. Anak saya tuh suka banget sama kucing itu, apalagi kucing itu banyak bulunya kan Mbak. Terus tuh gimana dong, kan katanya tadi ada cara mencegah asma gitu kan. Nah terus kalau dia udah megang kucing itu tuh kayak mana, apa dia mengakibatkan asma kamu atau gimana Mbak? Jelasin dong Mbak. Bisa, asma itu bisa kambuh karena bulu kucing. Bulu kucing itu kayak dia kucingnya tuh dicium-cium gitu. Ya, Jadi kan itu bisa suka banget. kayak masuk gitu kan. Ya. Nanti dia bisa menyebabkan asma. Kalau menurut saya, saran saya, kucingnya kan ada tempat kucing itu, taruh aja di situ. Jadi nggak mainan secara langsung sama kucing. Oh ya gitu. Di situ ada yang ditanyakan lagi? Tidak. Baik. Kita masuk ke sesi evaluasi ya Ibu dan Mbak. Jadi kan udah saya jelaskan tentang asma. Di sini saya mau nanya tentang apa sih jenis obat asma tadi yang bisa kita terapin di rumah. Tunggu lupa punya saya katakan tentang apa tadi dulu. Aja ya sama. Oh, Bisa iya. sama mama. Mana sih cocok? Dan Mbak, sekian itu tadi penyuluhan dari saya tentang asma. Di sini saya ada bingkisan supaya Ibu dan Mbak ini lebih tahu tentang asma. Ini Bu, ini Mbak. Terima kasih atas partisipasinya tentang penyuluhan saya ini.